Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 6 ayat yang ke-31 sampai 34. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup Dekat dengan Tuhan, ditulis oleh Chelsea de Mateis. Sahabat suara kasih, aku baru saja menaruh anakku yang sedang tidur siang di atas kasur. Seperti biasa, aku menghampiri jendela, lalu termenung di sana selama 1,5 jam. Agenda hari ini adalah mengerjakan proyek yang sudah Tuhan taruhkan dalam hatiku. Aku benar-benar mematuhinya. Aku meraih laptop dari lemari, merasakan jamahan Tuhan di dalam hatiku dan berkata, duduklah bersamaku dan layanilah aku. Bagi seseorang yang punya tipe kepribadian sepertiku, pasti sulit rasanya membuat pilihan untuk duduk dekat Tuhan sebelum melayaninya, karena sudah tertanam dalam diriku, untuk mengerjakan semua hal, dan jadi sebuah tantangan bagiku untuk jadi pribadi apa adanya. Apakah kamu pernah bergulat dengan keadaan sepertiku? Kita melayani Tuhan, melakukan semua hal yang Dia taruhkan dalam hati kita, dan mengalami hal-hal menakjubkan saat kita menghabiskan waktu bersama Dia. Aku masih belum yakin bagaimana hal itu terabaikan sudah cukup lama. Tapi ada musim dalam hidupku yang justru mengingatkan aku untuk menyadarinya. Waktu aku menuju kursi yang nyaman dengan buku catatan, Alkitab dan laptopku, aku harus memutuskan kalau duduk dekat Tuhan dan belajar dari Dia jauh lebih penting daripada mengerjakan konten untuk memuliakan namanya di surga. Bagiku itu momen yang aneh. Aku masih ingat bagaimana aku saat duduk di depan laptopku,
Situasinya terasa sangat sulit. Lalu aku mulai bertanya ke diriku sendiri, kenapa momen ini penting? Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan kondisi jiwa yang kosong. Matius 6 ayat 33 mengingatkan kita untuk lebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Semua hal yang kita butuhkan itu bisa berupa makanan, air, pakaian dan hal lainnya. Tapi lebih daripada kebutuhan fisik tersebut, kita juga memerlukan makanan bagi jiwa kita, pelindung, sumber kebijaksanaan dan pengetahuan yang hendak Tuhan bagikan kepada kita. Saat kita mau duduk dekat dengannya, ajaib bukan kalau kita bisa memperoleh semua itu. Tuhan hanya butuh waktu kita, dan sebagai gantinya, Dia memberi kita kebenaran yang menghidupkan kita. Sahabat Suara Kasih, jadi bagaimana caranya kita untuk bisa mulai meluangkan waktu duduk bersama Tuhan? Kita bisa mencontoh teladan Tuhan Yesus. Di Lukas 5 ayat 16, kita bisa membaca bagaimana Yesus selalu punya waktu pribadi dengan Allah. Dia suka pergi sendirian ke tempat-tempat sunyi untuk berdoa. Tuhan Yesus menghabiskan waktunya sendirian bersama Bapa Surgawi. Kalau Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia, Anak Allah yang tidak berdosa, memprioritaskan waktu duduk dekat Allah sebelum melakukan pelayanannya, bagaimana dengan diri kita? Marilah kita renungkan, Bapa di surga rindu kita untuk duduk dekat dengan Dia. Dia mau prioritas kita adalah mendengarnya. Mari bangun kebersamaan dengan Dia dalam diam, supaya kita dipersiapkan secara maksimal untuk melayaninya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka,
serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.